dan psikoinformatika siap untuk membantu. Ini hari ini pembicaraannya dalam nih. Menghubungkan antara ideologi dengan teknologi. Yes, ya karena ya situasi hari ini. Ya, gitu ya. Betul. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Juneman Abraham. Beliau adalah guru besar psikologi dari Binus University. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Mas Arto. Nah, hari ini temanya menarik karena saya ingin mengkorelasikan hubungan antara kepemimpinan dengan Pancasila dan kemudian bagaimana kita membangun sikap pemimpin hari ini dan kaitannya dengan isu-isu korupsi ilmu dan hubungan di antara keduanya. Ini tema berat nih, Prof. Mudah-mudahan jadi ringan. Iya, karena bicara pemimpin pasti ini ada hubungan aspek psikologinya. Nah, kalau bicara pemimpin secara umum dulu ya, nggak spesifikly ke satu negara atau karakter bangsa kita, tapi kalau kita bicara pemimpin secara umum, aspek psikologi apa yang sebenarnya menjadi hal yang paling dasar? Iya, kalau bicara aspek psikologi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Mulai dari gaya berpikirnya, kemudian cara meresponnya ya terhadap suatu situasi, sampai dengan perilakunya. Tapi barangkali yang kalau disebut yang paling mendasar menurut hemat saya adalah ya kejujuran gitu ya. Pemimpin yang punya kualitas aspek psikologis yang otentik kalau saya sebut begitu. Ya. Artinya ini bisa dibangun by design dong. Iya, artinya tadi saya jelaskan sedikit ya apa itu otentik begitu ya. Salah satu hal yang mendasar tentu adalah bagaimana selaras ya antara ucapan dan perbuatan, transparan, accountable begitu ya. Itu kualitas-kualitas yang perlu dibangun. Nah, itu bisa tentu saja melalui proses pendidikan, pengasuhan, cara sepanjang pemimpin itu berhadapan dengan situasi-situasi yang menantang, ada godaan-godaan tentu saja untuk menjadi pemimpin yang palsu, pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi tapi seolah-olah. Hari ini kalau kita bicara pemimpin ini lintas sektor ya? Ya. Termasuk pemimpin sebagai seorang pemimpin di perusahaan kan? Ya. Termasuk pejabat pemerintah. Betul. Bahkan mungkin di kelompok komunitasnya. Ya, betul, setuju. Oke, so faktor-faktor apa yang mempengaruhi hal-hal tersebut? Ada beberapa faktor, tentu ada faktor di dalam diri maupun di luar diri ya. Kalau di dalam diri mungkin salah satu yang cukup berpengaruh menurut saya adalah ambisi dari si pemimpin itu sendiri begitu ya. Ambisinya apakah tertuju pada atau berorientasi pada dirinya atau dia melihat juga ke luar gitu ya, khususnya komunitas atau bawahan atau lingkungan yang mau diayomi atau diasuh oleh atau dipimpin oleh yang bersangkutan. Yang kedua adalah faktor tentu saja dari faktor lingkungannya ya. Lingkungan seringkali menjadi faktor penekan yang bisa mendewasakan pemimpin juga. Tekanan di sini bisa macam-macam gitu ya, karena kita tahu baik di perusahaan maupun di dunia politik ada kelompok-kelompok ya kan yang kemudian mempunyai kepentingan juga, menyisipkan kepentingannya kepada perusahaan atau suatu negara begitu ya. Dan terakhir adalah faktor budaya, saya kira ada budaya-budaya tertentu, misalnya kalau dalam dunia politik katanya ada budaya yang menyebabkan ongkos politik menjadi tinggi misalnya begitu ya. Nah, ambisi kemudian tekanan dari lingkungan dan budaya inilah yang membentuk psikologi seorang pemimpin menurut hemat saya. Ya. Ini artinya kita bicara 20 tahun, 30 tahun sebelum beliau-beliau ini menjadi pemimpin dong. Kalau bicara tadi lingkungan, budaya dan lain-lain. Betul. Jadi memang ini secara psikologis ada yang disebut sebagai leadership continuum development. Jadi pengembangan leadership itu bisa, memang ada teori yang mengatakan bahwa ada faktor genetika, orang terlahir sebagai pemimpin begitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa itu kemudian dibentuk atau diasah oleh tadi ya pengalaman-pengalaman yang kemudian memberikan tantangan, memberikan godaan, memberikan peluang justru untuk pemimpin itu membuktikan dirinya begitu. Artinya kalau saya lihat memang pemimpin-pemimpin yang terlahir sebagai pemimpin, jadi pemimpin besar seringkali disebut contohnya karena Bung Karno begitu ya. Bahwa beliau memang karismatik gitu ya, dari masa mudanya juga sudah kelihatan bakat kepemimpinannya ya. Kemudian tumbuh menjadi pemimpin yang sangat dikagumi ya oleh masyarakat. Tetapi tadi yang Mas Arto sampaikan juga
ada jalur lain juga begitu ya, dalam arti bisa saja secara bakat kepemimpinan atau talenta kepemimpinan itu belum sekuat teman-teman pemimpin lain yang memang punya bakat itu, tapi kemudian entah karena melalui leadership training atau leadership yang mengarah ke sana Atau kondisi politik ya. tertentu ya. Iya betul, tadi yang saya sampaikan gitu, kondisi Iya. politik tertentu bisa mendewasakan orang begitu ya. Apalagi kita jangan lupa bahwa calon pemimpin ini kan juga berada dalam suatu ekosistem ya, ada tim, ada kelompok di sana, itu juga sangat bergantung pada bagaimana tim atau kelompok itu kemudian memberikan feedback, masukan kepada pemimpin tersebut gitu ya. Jadi tidak ada pemimpin yang hebat tanpa tim yang hebat kalau dalam konteks tersebut begitu. Ya. Katakanlah begini, apakah berarti dalam kaitannya dengan ilmu psikologi, apakah ada konsep tunggal terhadap kepimpinan yang baik secara universal? Saya kira plural malah gitu ya, bukan konsep yang tunggal begitu ya. Artinya sifatnya multidimensional gitu ya. Jadi kombinasi antara bakat dan kemudian bentukan lingkungan itu yang kemudian menjadi jawabannya. Kita tahu juga di Indonesia juga kita punya yang namanya Pancasila begitu ya. Betul. Sebagai basis ideologi kita. Pancasila ada nilai-nilai soal kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, ketuhanan dan sebagainya. Ya itu akan men-shape tentu saja. Kalau kita ingin mencetak pemimpin-pemimpin Indonesia, Ya. artinya basis pemahamannya harus datang dari nilai-nilai Pancasila. Jadi, Saya kira itu. katakanlah misalnya saya ambil sekolah kepemimpinan di luar negeri kan gitu. Ya. Artinya Ya. ideologinya atau tadi latar belakang budaya dan apa yang dilatih Ya. menjadi seorang pemimpin di negara itu tentu saja bisa jadi berbeda Bisa dengan jadi berbeda dan harus mengalami kontekstualisasi. Walaupun catatannya adalah sebenarnya kalau kita simak founding father yang melahirkan Pancasila, Bung Karno dan teman-temannya itu datang dari mana-mana datang juga. dari mana-mana begitu ya, Ya, mix ya. dari mana-mana yang terbaik kemudian disesuaikan dengan konteks kita. Bung Karno bilang saya ambil dari sini, saya ambil dari sini, dari Persis. sini saya olah, saya jadikan barang baru ya. Persis, betul. Jadi kontekstualisasi itu menjadi sangat penting. Cerita sedikit tentang konteks psikologi dan kepemimpinan, tapi khusus dari para pemimpin kita, Syahrir Ya. lah, Soekarno lah, Ya. Hatta lah. Ya. Apa yang kemudian menjadi konsep dari masing-masing tokoh ini? Iya, kalau saya lihat misalnya ada konsep transformational leadership gitu ya, pemimpin yang transformatif bisa menginspirasi para bawahannya untuk berkomitmen, bergerak begitu ya. Saya lihat itu ada pada para pemimpin kita. Jangan lupa bagian dari transformational leadership itu adalah stimulasi intelektual ya. Kita tahu bahwa secara kesejarahan kita bisa nonton ya lewat YouTube betapa perdebatan intelektual di antara para pemimpin itu kemudian seru-seru dan mengagumkan kalau kita Sampai nonton. kadang-kadang bingung ya yang mana. Jadi itu satu ya. Saya kira intellectual stimulation itu menjadi satu hal yang ada pada diri pemimpin kita seperti Hatta dan Syahrir begitu. Ya, kemudian juga yang sifatnya motivasional ya seperti Bung Karno dengan pidato-pidatonya, yaitu bagian dari konsep transformational leadership. Ada lagi barangkali adalah servant leadership gitu ya. Pemimpin yang melayani gitu ya. Mungkin boleh dalam hal ini kita sebut Tan Malaka misalnya gitu. Dia punya satu kualitas empowering ya, melakukan perubahan kolektif. Kemudian ada lagi yang ketiga barangkali adalah konsep adaptive leadership. Misalnya ada pada diri Muhammad Natsir ketika dia mengajukan yang disebut sebagai mosi integral waktu ada 16 negara bagian, kemudian dia mengumumkan suatu gagasan kita kembali ke NKRI misalnya negara kesatuan begitu ya. Itu ada suatu kompleksitas di situ ya dari negara kesatuan, kemudian ke negara bagian, ke negara kesatuan lagi, itu adalah kualitas yang sangat adaptif melihat perkembangan zaman. Oh, ini saat yang tepat untuk kembali ke negara kesatuan. Kalau Jenderal Hugeng? Oh, Jenderal Hugeng, baik. Barangkali ini tadi yang saya sebut, kualitas authentic leadership atau ethical leadership, begitu ya. Kan beliau sangat dikenal dengan kebersihannya ya dari praktek-praktek koruptif, begitu ya. Kalau kembali dalam konteks otentik, bagaimana relasi itu terhadap nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya juga sangat otentik? Bagaimana titik temunya? Iya, tentu saja nilai-nilai Pancasila itu kan menjadi panduan ya buat pemimpin maupun rakyat. Jangan sampai ada pemimpin atau kita sendiri barangkali mencitrakan
keluar bahwa saya seseorang yang berpikir adil, saya seseorang yang mengutamakan kemanusiaan, mengutamakan persatuan. Tapi sebenarnya yang dikerjakan atau yang diyakini, dilakukan itu malah kontradiktif atau berkebalikan. Sebenarnya itu problematika hari ini menurut saya begitu. Kalau gitu apa hubungannya antara citra, kinerja dan etika? Sebenarnya citra yang ingin kita bangun bisa sebenarnya mendorong kita untuk menuju pada citra tersebut begitu ya. Artinya misalnya kita mau mencitrakan diri sebagai seorang yang adil, itu bisa saja mendorong ke perilaku kita. Tapi sebaliknya citra juga bisa menjadi topeng masalahnya gitu ya. Topeng yang berkeadaan kebalikan dengan keadaan yang sesungguhnya begitu ya. Jadi tidak selalu berkorelasi juga antara citra dengan kinerja. Seharusnya citra menjadi suatu kemasan yang bagus dari kinerja yang sudah bagus begitu ya. Tapi bisa juga dijadikan alat citra ini gitu ya untuk mengemas sesuatu yang kinerja yang sebenarnya buruk atau merugikan masyarakat, malah diiklankan, dikampanyekan seolah-olah itu citranya baik. Tentu saja etika ini ketika citra dan kinerja ini kompatibel begitu ya. Prof, ada di orasi profesor kalau tidak salah yang mengatakan bahwa semua yang diterima oleh manusia dari Tuhan untuk kemudian menjadi posesinya, baik itu harta, keunggulan berpikir dan apapun itu, tidak akan menjadi berguna tanpa dikaitkan lagi kepada yang maha kuasa. Kalau nggak salah gitu ya. Apa maksud dari pernyataan itu? Iya, jadi saya meyakini dan berdasarkan refleksi diri saya juga gitu ya. Kita ada di dunia ini pasti ada maksudnya begitu ya, dan maksud ini kalau kita sebagai orang yang spiritual beragama tentu meyakini bahwa ini ada hal yang Tuhan ingin lakukan melalui diri kita gitu ya. Jadi saya menempatkan diri kita sebagai alat atau instrumen begitu ya untuk kemudian menjadi berkah begitu, menjadi rahmat buat yang lain. Mungkin bahasanya seperti itu begitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita wajib kerja keras ya tentu gitu ya. Kita wajib untuk belajar dengan gigih tentu, wajib belajar dari kesalahan iya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya boleh gitu kan. Kumpulkan ilmu sampai ke negeri China katanya ya oke begitu ya. Tapi semuanya ditundukkan pada bagaimana kita menjadi saluran berkah untuk yang lain. Kira-kira itu maksudnya. Gitu, ya. Kalau begitu kan menjadi penting sekali. Dia harus mengenali dirinya, menemukan panggilannya. Betul. Dalam konteks psikologi kepemimpinan dan konteksnya dalam sosial seperti apa ya, Prof? Iya, tentu ada rangkaian proses ya untuk mengenal diri dan lingkungan. Yang pertama adalah refleksi diri begitu ya. Dalam arti kita perlu untuk saya kira secara rutin, secara periodik untuk mengenali apa sih sebenarnya menjadi prinsip dan nilai dari hidup kita. Saya khawatir hari-hari ini refleksi diri menjadi sesuatu yang langka karena manusia hari ini banyak terjebak pada rutinitas pekerjaannya begitu ya, dan ambisi-ambisinya tadi yang saya sebut, dan juga tenggelam dalam medsos begitu ya, dalam media sosial. Siapa tahu menemukan itu di Iya, bisa jadi menemukan di medsos, tapi harus ada sesi untuk refleksi begitu ya, merenung ya melalui interaksinya melalui medsos misalnya. Itu satu. Kemudian yang kedua saya kira adalah proses mengenal diri dan lingkungan melalui pengalaman, khususnya pengalaman berbuat salah gitu ya. Kita perlu belajar dari kesalahan begitu ya untuk menjadi dewasa dan kemudian bisa menjadi calon-calon pemimpin atau pemimpin yang aktual buat orang lain begitu. Dan yang ketiga adalah saya kira soal belajar dari sosial ya. Itu juga satu proses, rangkaian proses yang menyusuli dari pengalaman belajar dari kesalahan. Kita tahu ada contoh-contoh teladan-teladan hebat di sekitar kita begitu ya. Dan yang terakhir adalah tentu saja menginternalisasi ya, menjadi mendarah dagingkan ya nilai-nilai, keyakinan, praktek-praktek baik, model-model yang sudah ada, kemudian kita darah dagingkan supaya sehari-hari itu tingkah laku kita membuktikan adanya nilai-nilai itu dalam diri kita. Prof Jun juga menyampaikan pandangan atau memperkenalkan kita pada istilah korupsi ilmu. Apa itu maksudnya? Iya, mungkin berangkat dari korupsi itu sendiri ya. Kalau korupsi kan
makna dasarnya penyalahgunaan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi. Nah, saya menginterpretasikan bahwa kekuasaan itu tidak harus jabatan formal, tapi orang yang berilmu sebenarnya memiliki kekuasaan tersendiri, begitu ya. Menarik. Nah, ada ungkapan knowledge is power dari Francis Bacon kalau tidak salah, begitu kan ya. Nah, apa itu korupsi ilmu? Ya, dengan kekuasaan ilmu informasi yang dimiliki seseorang, ketika seseorang misalnya satu menyesatkan orang lain atau lingkungan. Dia tahu sesuatu tapi dia ngomong hal yang lain. Taunya A, ngomong yang B keluar. Yang kedua, menyembunyikan ilmunya. Dia tahu sesuatu tapi diam aja, nggak bicara, nggak bersuara. Itu sudah korupsi ilmu menurut saya. Dan yang ketiga, ini yang banyak terjadi di perguruan tinggi barangkali hari-hari ini. Dalam menghasilkan teori keilmuan itu sendiri, ternyata ada sejumlah peneliti yang kita sayangkan melakukan manipulasi data dan sebagainya, sehingga ilmu yang dihasilkan tidak bisa kita andalkan. Nah, itu korupsi ilmu. Jadi 3 itu: menyesatkan orang lain, menyembunyikan informasi, dan menghasilkan ilmu dengan rekayasa atau manipulasi. Apakah ada korelasi antara proses tersebut di kampus dan proses setelah katakanlah yang bersangkutan keluar dari kampus? Oke. Ya, ini ya justru yang menjadi tesis saya akhir-akhir ini yang sedang saya pertajam dan terus saya kampanyekan, bahwa ciri-ciri koruptif yang kita lihat bisa terjadi pada seorang scholar di kampus begitu ya, atau calon scholar di kampus, itu bisa generalize atau terjadi pada lingkungan setelah keluar dari kampus. Dalam orasi saya memberikan contoh, ada seorang pejabat publik yang sekaligus menjadi contoh, dalam tanda kutip contoh ideal untuk kasus ini ya, di mana sang pejabat di satu sisi terperiksa dalam kasus plagiat di sebuah universitas negeri begitu ya, karya ilmiahnya plagiat, dan pada saat yang berdekatan juga melakukan korupsi pembangunan katakanlah begitu ya, dengan nilai yang fantastis begitu ya. Nah, ini saya melihat ada jalinan kelindan yang perlu kita periksa, apalagi Prof. Mahfud MD juga pernah mengungkapkan bahwa 70 atau 80% koruptor itu berpendidikan sarjana. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi semakin pintar, semakin pintar juga. Nah, maka urgent yang namanya ethical leadership tadi. Gitu. Ya. Nah, psikoinformatika apa itu? Iya, dari akar katanya kan psycho dan informatics. Ini sebenarnya 2 bidang ilmu yang jadi satu ya, computer science dengan psikologi ya. Jadi saya lihat pada saat ini psychoinformatics semakin urgent karena data-data psikologi kan banyak begitu ya, besar begitu ya, sudah membentuk big data ya. Kita sudah psikolog-psikolog atau ahli-ahli behavioral science gitu ya, mengumpulkan banyak sekali data tentang kepribadian, tentang sikap, tentang behavior macam-macam dan sebagainya. Psychoinformatics itu mencoba untuk menggunakan perangkat computer science untuk mensintesis data itu, mengorganize data itu sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang kokoh tentang perilaku manusia dan sebab hal-hal yang mempengaruhi gitu ya, hal-hal yang menyebabkan dan hal-hal yang mempengaruhi. Menarik ya. Artinya sekarang kita sudah bisa membaca, memetakan sebagai sebuah bahan ya. Ini betul. Terhadap sebuah wilayah atau bahkan secara spesifik suku, agama gitu kan. Iya. Pola-pola itu kan sebenarnya dilihat dari situ ya konteksnya. Betul. Jadi keunggulan psychoinformatics ini karena menggunakan perangkat informatika, computer science, dan apalagi sekarang dengan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan begitu ya, semakin besar data yang kita miliki, katakanlah data Nusantara begitu ya. Kalau dulu Mokhtar Lubis pernah nulis tentang manusia Indonesia, tapi berdasarkan barangkali kajian, pemikiran atau spekulasi. Nah, sekarang kita sebenarnya bisa membentuk gambaran profil manusia Indonesia dengan menggunakan psikoinformatika. Atau lebih canggih lagi, hasil dari analisa itu kayak percaya tahayul dan lain-lain itu. Ya. Setelah dimasukkan ke dalam komputer hari ini benar gitu ya. Itu lebih canggih lagi tuh Bang Romis berarti ya. Iya. Ya, kita bisa verify lah ya. Artinya jadi salah satu kegunaan psikoinformatika justru adalah mendukung yang namanya reproducibility dari hasil-hasil riset psikologi. Reproducibility itu tadi yang saya sampaikan. Bagaimana apakah hasil
riset psikologi tentang kepribadian, sikap, perilaku di sebuah wilayah itu ditemukan juga di wilayah yang lain. Itu pengertian reproducible ya. Di awal pembuka saya sempat mention soal psikologi dan Pancasila. Nah, ini juga kemudian menjadi hal yang menarik karena kaitan terhadap dua sudut pandang itu atau dua pemahaman itu juga diperhatikan Betul. oleh Prof. Sejak kapan dan apa kaitannya? Iya, jadi barangkali sejak saya melakukan studi doktoral juga ya untuk psikologi korupsi begitu ya. Saya melihat bahwa nilai-nilai Pancasila ini kan nilai-nilai yang luhur begitu ya. Seringkali di masyarakat kemudian timbul diskusi begitu ya. Kita sudah ngafalin Pancasila, kita sudah sosialisasi tentang Pancasila, kok pengamalannya dirasa masih ada kesenjangan di lapangan. Jadi saya ambil contoh misalnya, kenapa ada orang yang tidak mengamalkan Pancasila ya? Ya kita harus lihat secara ekologis misalnya ya, dari psikologi yang lebih luas begitu ya. Apakah misalnya orang tersebut pernah dalam sejarah hidupnya bersama dengan masyarakat kemudian terlukai, kemudian termarginalkan, tidak ada yang peduli dan sebagainya, sehingga dia melihat apakah Pancasila ini sebuah omong kosong katakanlah seperti itu ya, atau bahkan dia ingin mempraktekkan yang melawan atau menjadi sarana balas dendam gitu ya terhadap situasi yang dia alami yang tidak menguntungkan, tidak ada yang menolong dan sebagainya. Akhirnya ya dia melakukan tindakan-tindakan survival, perlindungan diri yang melawan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh bagaimana psikologi melihat ini mengamalkan, kenapa ada yang tidak mengamalkan. Itu contohnya seperti itu. Pancasila dengan nilai-nilainya itu bisa memberikan masukan kepada psikologi untuk lebih berpihak kepada mereka yang marginal, mereka tersingkir, mereka yang butuh pertolongan. Karena terus terang saja kalau kita bicara psikologi sekarang lebih banyak sifatnya itu adalah memahami kenapa orang seperti ini. Ya, jadi cenderung netral orang melihatnya ya, kenapa orang seperti itu. Tapi tindakannya itu yang diinspirasikan oleh Pancasila. Jadi psikologi keberpancasila itu membuat nilai-nilai Pancasila itu semakin adaptif dipraktekkan, diimplementasikan begitu. Dan psikoinformatika siap untuk membantu. Ini hari ini pembicaraannya dalam nih. Menghubungkan antara ideologi dengan teknologi. Yes, ya karena ya situasi hari ini. Ya, Prof, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Baik, demikian bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kita sebagai seorang anak bangsa yang memahami nilai Pancasila yang lebih kompeten, lebih aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap Anda bisa terus menonton tayangan kami. Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Juga Anda bisa mengunduh atau menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.